Banyak orang yang ngomong kalau ganti knalpot ini bisa bikin motor jadi lebih kencang. Bener atau enggak sih? Bener. Bener ya? Karena saya beberapa tahun silam rutin banget namanya ngetes knalpot ya, ngedyno gitu, karena untuk buktiin tenaganya naik nggak sih. Dan ternyata kalau ganti knalpot itu memang jadi salah satu cara paling mudah untuk membuat tenaga mesin lebih besar. Karena dengan knalpot yang aftermarket, yang lebih blong itu, aliran gas buang kita lebih lancar, jadi proses pembakaran bisa lebih cepat, maka tenaga lebih besar. Bagaimana dengan konsumsi bahan bakar? Ini ketika diganti lebih boros nggak sih sebenarnya? Secara otomatis iya, karena kan lebih plong, apalagi kalau udah begitu orang kepengennya ngegas terus, ngebut terus, ya pasti otomatis sedikit lebih boros. Gitu. Penggantian knalpot ini yang racing seringkali ditilang karena suaranya katanya terlalu bising. Sebenarnya aturan di Indonesia ini seperti apa sih yang masih boleh digunakan dan nggak ditilang polisi gitu? Jadi sebenarnya saat ini sih masih agak abu-abu ya. Hai sahabat Sonora, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menyapa Anda tentunya di Klinik Otomotif Sonora kerjasama dengan Grid Auto. Kali ini kita akan membahas salah satu item yang ada di kendaraan bermotor biasanya nih sering jadi perdebatan. Kira-kira bisa bikin motor lebih kencang atau enggak sih? Nah, kali ini kita akan bahas knalpot. Bener nggak sih kalau ternyata bisa bikin motor jadi lebih kencang? Kali ini Hans sudah bersama dengan Mas Aan selaku dari host Otomotif TV. Ya. Apa kabar Mas Aan? Puji Tuhan baik. Dan kita akan ngomongin soal knalpot nih Mas Aan. Ini banyak orang percaya katanya kalau knalpot diganti ini bisa bikin motor lebih baik. Nah, tapi sebelum nyampe sana kita mau kenalan dulu nih sama fungsi dari knalpot. Sebenarnya apa sih ada di kendaraan bermotor ini? Jadi knalpot adalah bagian dari mesin yang fungsinya tentu saja untuk menyalurkan gas buang dari ruang bakar. Jadi buat nyalurin tapi juga berfungsi sebagai peredam dan pereduksi emisi gas buang. Gitu. Nah, tapi banyak orang yang ngomong kalau ganti knalpot ini bisa bikin motor jadi lebih kencang. Bener atau enggak sih? Bener. Bener karena ya? Saya beberapa tahun silam rutin banget namanya ngetes knalpot ya, ngedyno gitu, karena untuk buktiin tenaganya naik nggak sih. Dan ternyata kalau ganti knalpot itu memang jadi salah satu cara paling mudah untuk membuat tenaga mesin lebih besar. Karena dengan knalpot yang aftermarket, yang lebih blong itu, aliran gas buang kita lebih lancar, jadi proses pembakaran bisa lebih cepat, maka tenaga lebih besar. Gitu. Jadi lebih responsif, lebih cepat. Memang iya betul. Memang iya ya, bikin jadi lebih cepat. Nah ini tentunya juga yang menjadi penasaran. Ada yang ngomong knalpot racing, ganti selain bukan hanya karena cepat, suaranya juga ini banyak yang ngejar ya. Ini sebenarnya apa bedanya sih antara knalpot bawaan dari pabrikan dan juga knalpot yang racing ini? Apa perbedaannya? Jadi kalau knalpot bawaan kan utamanya tadi buat meredam suara dan meredam emisi. Kalau yang knalpot racing itu lebih plong, jadi nggak ada sekat-sekat yang untuk meredam suara, makanya suaranya cenderung lebih bising, berisik ya. Walaupun ada juga sih sekarang yang pabrikan mengeluarkan knalpot yang silent racing, jadi lebih plong tapi suaranya tetap masih ya di telinga masih aman gitu loh, ada juga. Gitu. Nah ini kalau kita ngomongin soal suara, suaranya juga kan macam-macam ya. Ada suaranya yang besar banget, ada yang bulat, ada yang lebih tinggi gitu ya. Ini sebenarnya apa yang dimodifikasi dan apa perbedaannya? Jadi itu tergantung rancangan dari silencernya ya, bagian ujung. Kalau yang makin plong terus nggak ada peredamnya biasanya pakai glass wool namanya yang buat meredam itu. Kalau semakin gede glass woolnya makin banyak tuh suaranya makin adem, makin ngebas, makin enak didengar. Tapi kalau yang makin plong glass woolnya tipis kayak yang bener-bener buat balap itu suaranya bener-bener bikin telinga sakit sih Bang, gitu. Nah ini tentunya semakin menarik kalau kita ngomongin soal knalpot. Ini tadi sudah dikonfirmasi bahwa ternyata benar bisa bikin kendaraan bermotor jadi lebih cepat. Tapi sebenarnya selain knalpotnya yang diganti, apakah kalau misalnya kita pengen motornya jadi lebih cepat, ada settingan di bagian-bagian lain yang perlu kita setel juga nih? Jadi hubungannya masih tadi dengan knalpot, karena dengan lebih plong artinya kan pembuangan lebih lancar, lebih gampang gitu ya. Tapi itu kalau mau lebih maksimal harus ada penyesuaian ulang, yaitu dari pasokan bahan bakar dan pasokan udaranya itu juga harus diperlancar, diperbanyak. Biasanya kalau motor karbu dulu disetting ulang, digedein spuyernya. Tapi kalau sekarang udah zamannya injection, biasanya pasang PG bag atau ganti issue-nya. Disetting ulang biar pasokannya itu sesuai. Nanti kalau pengen maksimal biasanya dites di atas dynometer, nanti dibaca air fare-nya atau air fuel ratio-nya. Jadi
rasio antara bahan bakar dan udaranya itu udah pas atau belum. Nanti dibaca, nanti disetting, dimaksimalin biar tenaganya lebih maksimal. Oke, gitu. Ini tentunya yang mau ganti knalpot jadi lebih kencang, ternyata bukan hanya knalpotnya saja yang perlu disetting, tapi ada bagian lain juga yang perlu disesuaikan. Betul. Satu pertanyaan penting, knalpotnya diganti, tadi setelan-setelan lain juga disesuaikan. Bagaimana dengan konsumsi bahan bakar? Ini ketika diganti lebih boros nggak sih sebenarnya? Secara otomatis iya. Karena kan lebih plong, apalagi kalau udah begitu orang kepengennya ngegas terus, ngebut terus, ya pasti otomatis sedikit lebih boros. Gitu. Nah ini kalau misalnya ngomongin soal tadi kan dari bahan bakar lebih boros gitu ya, tapi secara kecepatan bertambah, settingan juga perlu disesuaikan. Ini bagaimana dengan ketahanan dari mesin sendiri? Ketika tadi kan semua disetting, disesuaikan, bahan bakar lebih boros. Untuk mesin motornya sendiri, jadi lebih tahan atau jadi lebih harus cepat diganti atau seperti apa sebenarnya? Oke, jadi kalau kasusnya tadi nggak disetting ulang, artinya kan jadi terlalu kering, itu rawan akan terjadi overheat, bisa cepat rusak. Tapi kalau disetting dengan benar, itu motor tetap aman. Tapi sebenarnya efek belakangnya karena kebanyakan pengennya ngegas terus, geber-geber terus, RPM tinggi terus, ya pasti ada yang sedikit dikorbankan. Biasanya durability juga akan turun. Oke. Jadi memang nggak bisa semuanya dipertahankan ya? Iya, ya karena udah harus di luar dipilih spek pabrikan. Gitu. Nah memang ini kalau tadi kita sudah banyak melakukan setting pada kendaraan bermotor, terutama motor jadi lebih cepat gitu ya. Tapi penggantian knalpot ini yang racing seringkali ditilang karena suaranya katanya terlalu bising. Sebenarnya aturan di Indonesia ini seperti apa sih yang masih boleh digunakan dan nggak ditilang polisi gitu? Jadi sebenarnya saat ini sih masih agak abu-abu ya. Walaupun sebenarnya ada peraturan menteri ya yang dari Kementerian Lingkungan Hidup itu kan ada aturan buat pengaturan dB atau kebisingan maksimal ya. Yang mana sebenarnya kalau ditelaah saat ini sudah nggak terlalu relevan ya. Karena di situ aturannya adalah untuk mesin sampai 80 cc 77 dB. Terus 80 sampai 175 cc 80 dB. Lalu di atas 175 cc 83 dB. Tapi kenyataannya kan saat ini di lapangan hampir nggak ada motor yang sampai 80 cc ya. Pengkategorinya kayaknya udah nggak cocok ya. Mestinya sampai 110 cc kayak motor kebanyakan. Habis itu mungkin 110 sampai 250 atau sekarang sampai 500 dan 500 ke atas. Gitu mungkin akan sesuai ya. Tapi di lain sisi rasanya akan sulit sih kalau udah ganti knalpot racing mengikuti tadi standar itu. Akan susah karena kan pasti suara lebih keras jadi makanya ditilang. Tapi di lapangan juga agak susah juga sih karena kadang-kadang ada juga knalpot racing yang tadi saya bilang di awal, ada juga yang silent racing. Sebenarnya suaranya nggak terlalu kenceng, tapi kadang-kadang di lapangan yang penting udah nggak standar ditilangnya itu harusnya di lapangan bener-bener ada alat pengecekan ukur, ya berapa desibelnya ada desibel meternya, terus ngukurnya harus sesuai dengan ya standar internasional. Itu harusnya sih sebenarnya masih bisa sebenarnya. Artinya setiap cc ini punya standar yang berbeda-beda ya, mengikuti dari cc motornya itu sendiri. Nah ini juga banyak orang yang menggunakan penggantian knalpot ini untuk road race, untuk track race. Sebenarnya punya kategori berbeda-beda nggak sih? Misalnya saya cuman yang penting suaranya bagus nih pakai sehari-hari gitu ya, sama orang yang memang dipakai balapan, ada kategori berbeda nggak? Jadi kalau knalpot racing sebenarnya memang balik ke penggunaan ya. Kalau yang buat road race, buat drag race itu juga udah beda karena kalau drag race sudah pasti cuma ngegas berapa detik, pasti RPM akan selalu tinggi terus. Jadi yang penting tenaga segede-gedenya hanya sebentar aja kan. Tapi kalau road race kan masih ada stop and go-nya, masih ada nikungnya, masih tutup gas. Artinya tenaga di putaran bawah, tengah itu masih perlu lah. Nah, tapi beda dengan penggunaan harian dong. Harian kan tadi suara kalau bisa sih jangan yang terlalu kencang ya kan. Terus speknya juga harus disesuaikan dengan ubahan mesinnya sih. Karena nggak se-ekstrim yang buat balapan beneran kan. Artinya spek knalpotnya juga ya nggak terlalu ekstrim lah. Nggak plong banget. Kalau buat balap biasanya emang plong banget. Yang penting dapat tenaga paling gede soalnya kan. Gitu. Walaupun semakin terdengar tetangga semakin bagus ya. Nah, tapi juga satu hal yang misalnya perlu kita pelajari. Misalnya seperti Hans nih, baru beli motor gitu ya, dan juga baru pengen coba-coba modifikasi. Sebagai pemula, apa sebenarnya yang bisa dipelajari dan harus diperhatikan? Kalau ganti knalpot ya? Jadi yang utama pastinya kalau mau ganti knalpot ya sesuaikan dengan motornya ya, jangan sampai salah beli ya kan, nanti nggak bisa dipasang dong. Yang kedua, cari knalpot yang
secara desain itu masuk dengan karakter motornya. Karena kan ada motor yang karakternya racing ya, kayak knalpot motor balap itu. Berarti kan cari knalpotnya yang model-model ya ala-ala motor balap beneran lah. Terus kalau yang motornya elegan, berarti carinya ya knalpotnya yang bentuknya elegan gitu lah, yang gede biasanya, terus finishingnya lebih mewah, itu juga harus beda-beda sih. Gitu. Jangan sampai salah lah. Jangan sampai salah, makanya harus pintar-pintar buat pilih. Betul. Termasuk juga memilih harganya nih. Nah, harganya kan macam-macam. Ada ya dari yang cukup terjangkau sampai yang mahal banget nih untuk knalpot. Sebenarnya semakin mahal dari harga knalpot ini, apakah juga menunjukkan bahwa kualitas dari knalpot ini semakin baik? Kalau kualitas biasanya harga itu berhubungan dengan bahan biasanya. Jadi makin bahan makin bagus, makin enteng, kayak titanium itu biasanya pasti mahal. Tapi kalau secara hasilnya, tenaganya, performanya apakah selalu lebih besar? Tidak juga. Karena saya dulu pengalaman pernah ngetes Dano, itu knalpot impor dari Amerika, ternyata kalah dari yang buatan lokal. Karena tergantung rancangan juga gitu. Tapi kalau semakin mahal biasanya semakin bagus. Bagus dalam arti bahannya, finishingnya, tampilannya ya? Iya, gitu. Mas Aan, ini juga banyak orang kalau pengen ganti knalpot karena sebenarnya pengen motornya lebih kencang. Tadi sudah sempat kita mention. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya, aduh budgetnya pas-pasan nih, harus memilih. Lebih baik ganti knalpot atau ganti bagian lain yang ada di motor? Kalau memang tujuannya pengen performa, knalpot memang jadi komponen yang paling gampang mendongkrak performa, tapi tadi balik harus ada penyesuaian. Tapi kalau hanya pengen tampilan, saya rasa banyak bagian lain yang bisa juga disentuh ya kan. Aksesori atau tambah ganti bagian handbrake, ganti bagian rem, ban, itu lebih gampang, tapi juga mendongkrak tampilan sih. Gitu. Jadi tergantung apa yang goalnya ya. Jadi tergantung dari kebutuhan masing-masing lagi ya, kembali. Nah, Mas Aan, ini nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Mungkin ada nggak sih pesan untuk sahabat Sonora yang mungkin pengen modifikasi ganti knalpot supaya tetap aman, nyaman, dan juga tentunya tetap aman dari aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Silakan Mas Aan. Jadi kalau saran saya sih, saat ini knalpot racing udah nggak terlalu rame sebenarnya. Cuma dibagi sebagian orang emang butuh ya, karena buat tenaga lebih enak dan tampilan juga bisa terdongkrak. Jadi kalau saran saya sih, yang pertama cari knalpotnya jangan yang terlalu memekakkan telinga lah, yang masih nyaman di telinga gitu lah. Banyak, terutama tadi yang model Saturn Racing. Terus tadi secara desain juga cari yang cocok dengan motornya. Terus yang terakhir ya sesuaikan dengan budget sih. Jadi jangan sampai merogoh kocek terlalu dalam ya. Jangan, banyak lain bisa. Betul. Terima kasih banyak Mas Aan untuk waktunya, dan juga semoga ini bermanfaat untuk Anda sahabat Sonora, yang pastinya kalau Anda merasa informasi-informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk bisa di-like, share, dan juga subscribe di channel ini. Dan kalau Anda juga butuh informasi seputar otomotif lainnya, juga Anda bisa langsung cek di media sosialnya Grit Auto. Ada di mana, Mas? Iya, ada di Grit Auto di Instagram, ada juga di YouTube. Kalau di YouTube, kalau pengen nyari review tentang dunia motor, mampir ke YouTube Otomotif TV, tempat saya nge-host. Nanti akan ketemu langsung sama Mas Aan di sana ya. Tentunya untuk Anda terima kasih. Kita ketemu lagi di episode lainnya dari Klinik Otomotif Sonora bersama dengan Grit Auto.